Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi kita pada pembelajaran kelas 11 semester 1. Jadi pada pembelajaran kelas 11 di semester 1, di bab pertama itu ada tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan karbon. Hidrogen itu lambang unsurnya H dan karbon lambang unsurnya C. Ya, pada saat dua unsur bergabung menjadi satu, maka dia membentuk senyawa. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar thinner. Ya, thinner itu tersusun atas senyawa-senyawa hidrokarbon. Jadi unsur pembentuk dari thinner itu adalah senyawa-senyawa hidrogen dan karbon. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada bab pertama tentang senyawa hidrokarbon, yaitu bagian pertama A, definisi senyawa hidrokarbon. B, alkana, alkena, dan alkuna. C, reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Dan yang terakhir D, kegunaan senyawa hidro dan karbon. Selanjutnya kita mulai pembahasan kita dari A, yaitu definisi senyawa hidrokarbon. Ada 6 poin juga yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan senyawa organik. Kemudian yang kedua, identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik. Yang ketiga, sumber senyawa organik atau senyawa karbon. Keempat, kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Kelima, posisi atom karbon. Dan yang terakhir, penggolongan senyawa hidrokarbon. Selanjutnya kita ke bagian yang pertama, yaitu sejarah perkembangan senyawa organik. Oke, nak, perhatikan gambar berikut. Ini adalah seorang ilmuwan, ya, yang bernama Frederick Waller. Jadi pada tahun 1827, Frederick Waller ini mampu membuat senyawa organik dari senyawa anorganik. Ya, dia membuat senyawa organik berasal dari senyawa anorganik. Jadi sesuai reaksi berikut ya. Ada AgOCN, senyawa AgOCN atau perak sianat, kemudian ditambah dengan NH4Cl, amonium klorida, menghasilkan NH4OCN, amonium sianat, dan AgCl perak klorida. Hasil reaksi dari perak sianat dengan amonium klorida yaitu amonium sianat dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Maka dia akan menghasilkan NH2,2CO atau yang lebih kita kenal dengan urea. Ya, urea itu pupuk urea. Jadi urea itu diperoleh dari pemanasan NH4OCN. Ya. Urea diperoleh dari pemanasan amonium sianat. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Jadi contoh senyawa organik itu ada DNA pada tubuh kita itu termasuk senyawa organik. Jadi dalam tubuh kita ini merupakan senyawa organik ya. Kemudian ada tabel sugar, itu gula dapur, gula pasir. Kemudian ada metana. Metana itu ada di pembakaran, bahan bakar. Kemudian etanol itu alkohol. Nah, itu adalah contoh dari senyawa organik. Nah, senyawa anorganik itu terdiri dari garam dapur. Ya, kemudian karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah udara yang kita keluarkan. Jadi kita kan menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya ada intan, diamond.
Baru kemudian ada silver, silver itu perak. Nah, apa perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik? Maka lihat tabel. Ya, kamu perhatikan di situ perbedaannya dari kestabilan terhadap pemanasan, kelarutan, titik lebur dan titik didih, struktur, jenis ikatan. Ya. Jadi kalau di senyawa organik, kestabilannya mudah terurai atau berubah strukturnya. Sementara senyawa anorganik stabil pada pemanasan. Kelarutan, senyawa organik umumnya sukar larut dalam pelarut polar tetapi mudah larut dalam pelarut non-polar. Senyawa anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Jadi ini kebalikannya ya. Senyawa organik itu hampir kebalikannya dari senyawa anorganik. Titik lebur dan titik didihnya pada senyawa organik dia relatif rendah, kemudian pada senyawa anorganik dia sangat tinggi. Tetapi ada juga yang sangat rendah. Strukturnya pada senyawa organik mempunyai rantai atom karbon, senyawa anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Ya, jenis ikatan senyawa organik itu kovalen, sementara senyawa anorganik itu bisa berupa ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Kedua, identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik. Jadi perhatikan, ini ada sebuah eksperimen mau menunjukkan bahwa dalam suatu sampel organik ya, dalam suatu sampel organik apakah benar dia mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Maka dilakukanlah eksperimen seperti gambar berikut. Jadi ada tabung reaksi berisi sampel itu contoh ya, sampelnya itu salah satu senyawa organik yang dipakai, senyawa X kita misalkan, kemudian diletakkan pada statif itu pegangan, nah, baru dihubungkan dengan selang kecil atau pipet ya, selang kecil, selangnya itu biasanya tembus pandang, fiber gitu. Supaya apa? Supaya titik-titik airnya terlihat jelas. Kemudian pada selang itu diberi sumbat supaya uapnya tidak banyak yang keluar, tetapi uapnya itu hanya keluar pada selang kecil itu. Nah, pada selang kecil kemudian diletakkan bejana yang berisi air bersih. Jadi awalnya itu air bersih. Nah, sampel dibakar ya, menggunakan pembakar bunsen, itu namanya pembakar bunsen, dipanaskan pada titik didih tertentu, muncullah titik-titik air pada selang ya. Titik-titik air pada selang itu menandakan adanya gas H2O. Jadi H2O itu terdiri atas hidrogen dan oksigen. Nah, aliran airnya mengalir pada selang kecil, kemudian masuk ke dalam air yang tadinya bening, berubah menjadi air kapur. Ini menandakan bahwasanya di dalam air kapur itu sudah terdapat gas CO2. CO2 itu karbon dioksida yang terdiri dari dua unsur, yaitu karbon dan oksigen. Maka diperolehlah bahwa percobaan ini membuktikan bahwa senyawa sampel yang digunakan pada eksperimen berikut mengandung senyawa organik, yaitu ada unsur hidrogennya, ada unsur oksigennya, dan ada unsur karbonnya. Oke, selanjutnya yang ketiga, sumber senyawa organik atau senyawa karbon. Jadi sumber senyawa organik itu diperoleh bisa berupa dari tumbuhan dan hewan ya. Jadi ini sumber berarti asalnya senyawa organik itu bisa kita peroleh dari tumbuhan dan hewan, kemudian bisa dari gas alam dan minyak bumi, kemudian juga bisa berasal dari batu bara. Jadi sumber-sumbernya ada 3 ya. Selanjutnya yang keempat, kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Ya. Ini adalah gambar struktur-struktur ya. Ini adalah struktur kimia, ini struktur hidrokarbon. Nah,
Nah, yang pertama dapat membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom lain. Jadi kamu perhatikan C-nya itu sebagai atom pusat, ya. C-nya itu mempunyai 4 ikatan, ya. C berikatan dengan setiap atom H. Jadi atom H-nya kan ada 4. Karena C punya 4 ikatan tunggal. Tunggal itu berarti sendiri. Ya, jadi C mengikat satu atom H, satu atom H, satu atom H, satu atom H, berarti ada 4 atom H yang diikat oleh C. Kemudian dapat berikatan dengan sesama atom karbon membentuk rantai yang bervariasi. Nah, coba perhatikan di situ, ya, ada 3 struktur kimia. Jadi ada CH3, struktur yang pertama CH3, CH2, 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 CH3. Nah, perhatikan nak, dari CH3 ke CH2 yang sebelah kiri, jadi tadi C itu kan punya 4 ikatan. Ya, karena dia berikatan dengan satu atom C yang lain, dia sudah punya 1. Maka 3 atom yang lain, 3 rantai yang lain, 3 ikatan yang lain diisi oleh H. Sebanyak berapa nak? Sebanyak 3. Kenapa 3? Karena C itu punya 4 ikatan. C-nya itu sudah berikatan dengan C yang kedua. C yang pertama itu sudah berikatan dengan C yang kedua. Berarti sudah 1 ikatan yang dipakai. Maka berapa lagi yang ikatan yang dia punya? 3. 3 itu diisi siapa? 3 itu diisi oleh atom H. Maka di situ dituliskan CH3. Nah, selanjutnya CH2. Dah, C yang nomor 2 kalian perhatikan, itu C sudah punya 2 ikatan tunggal. Jadi C itu berikatan dengan C yang sebelah kiri dengan C yang sebelah kanan. Jadi dia sudah punya 2 ikatan tunggal. Maka dia butuh berapa lagi? Dia butuh 2 lagi untuk mengisi kekosongan ikatan tunggalnya. Maka diisi oleh siapa? Diisi oleh H2 supaya jumlahnya 4. Jadi perhatikan sekali lagi ya. CH3 dan sudah ada H yang diikatnya dia 3, maka ditambah 1 yang berikatan dengan C nomor 2, maka jumlahnya 4. Nah, itu juga dengan CH2 yang kedua, karena sudah punya 2 ikatan tunggal, maka diisi oleh H jumlahnya 2. Selanjutnya sama, dan selanjutnya yang terakhir ya, punya 1 maka diisi oleh 3. Nah, perhatikan struktur yang kedua. Di situ ada CH3, CH, CH2, CH2, CH yang kedua itu diikat CH3. Jadi perhatikan ya nak. Nah, C yang nomor 2 itu sudah punya 3 ikatan tunggal berikatan dengan C sebelah kiri, berikatan C sebelah kanan, berikatan C dengan yang di bawah, C yang di bawah. Maka tersisa 1 lagi ikatan tunggal yang belum dipakai atau belum berikatan, maka diisi oleh H jumlahnya 1. Jadi ini untuk memenuhi supaya C itu mempunyai 4 ikatan ya nak. Jadi pada saat dia berikatan dengan C yang lain, maka kekosongannya diisi oleh atom H. Ya, selanjutnya CH2, CH3 sama seperti sebelumnya. Nah, struktur yang ketiga, kalian perhatikan C yang di tengah itu, dia tidak berikatan dengan H. Kenapa? Karena dia sudah mengikat 4 atom C yang lain. Dia sudah mengikat 4 atom C yang lain. Ya, maka dia tidak diisi lagi oleh H. Oke, selanjutnya yang kelima, posisi atom karbon. Oke, perhatikan struktur kimia berikut. Di situ ada penomoran dimulai dari CH3 dikasih nomor 1, C yang kedua nomor 2. Nah, perhatikan di situ ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu ada 11 posisi atom C. Ada 11 posisi atom C. Jadi kedudukan atom C atau posisi atom C itu ada 4. Ada atom C primer, ada atom C sekunder, ada atom C tersier, dan ada atom C kuarterner.
Nah, apa itu atom C primer? Atom C primer itu terdapat atom C primer itu atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Ya. Atom C primer adalah atom yang mengikat satu atom C yang lain. Nah, atom primer itu terdapat pada atom C nomor 1, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Yang kedua, atom C sekunder. Apa itu atom C sekunder? Atom C sekunder adalah atom yang mengikat dua atom C yang lain. Atom C sekunder adalah atom yang mengikat dua atom C yang lain. Nah, atom C sekunder terdapat pada atom C nomor 3 dan 5. Selanjutnya atom C tersier. Atom C tersier adalah atom yang mengikat 3 atom C yang lain. Atom C tersier adalah atom yang mengikat 3 atom C yang lain. Jadi terikat dengan 3 atom C yang lain. Nah, atom tersier ini terdapat pada atom C nomor 4 dan nomor 6. Terakhir, atom C quaterner. Atom C quaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Ya. Atom C quaterner itu terdapat pada atom C nomor 2. Jadi dia hanya satu. Perhatikan, dia mengikat atom C1, atom C9, atom C3, dan atom C10. Nah, gambar strukturnya itu seperti yang ini. Ya, seperti itu dia gambar strukturnya. Ya, yang terakhir, penggolongan senyawa hidrokarbon. Ada yang berdasarkan jenis ikatan dan ada yang berdasarkan bentuk rantai karbon. Jadi kalau dia berdasarkan jenis ikatan, ada terdiri dari hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Apa bedanya? Kalau hidrokarbon jenuh, ikatannya tunggal. Nah, kalau hidrokarbon tidak jenuh, ikatannya bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Perhatikan ikatannya itu. Nah, kalau berdasarkan bentuk rantai karbon, dia terdiri atas 2, yaitu hidrokarbon alifatik. Jadi hidrokarbon alifatik itu adalah senyawa yang lurus. Ya, rantainya lurus. Nah, yang kedua, hidrokarbon siklik, dia membentuk suatu siklus. Ya, jadi bentuk rantainya ada 2, alifatik lurus, kemudian hidrokarbon siklik itu seperti membentuk suatu siklus. Ya, berhubungan dia. Oke. Nah, itulah video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.